Sedangkan sifat atau hamba tetaplah makhluk. Sebab kalau tidak demikian, maka hancurlah kehidupan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi seluruh alam. Semoga kita semua sehat selalu dan dalam lindungan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Di kesempatan kali ini, saya akan bahas lagi tentang Satrio Piningit. Baik saudaraku, bila dunia ini adalah gembok, maka Satrio Piningit adalah kuncinya. Kenapa demikian? Karena pada hakikatnya, diri Satrio Piningit itu adalah alam semesta itu sendiri. Alam semesta dan apa yang ada di dalamnya ada dalam dirinya, dikandung oleh diri beliau. Sehingga apa yang dilakukan atau yang dialami oleh beliau di muka bumi ini selalu direspon oleh alam semesta. Satrio Piningit adalah manusia pilihan yang berbeda dengan orang kebanyakan pada umumnya. Sebab beliau memiliki banyak ilmu dan pengetahuan. Di dalam diri beliau terdapat semua apa yang disebut dengan ilmu. Baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat atau ilmu gaib. Semua itu ada di dalam dirinya. Maka itu saudaraku, apa yang dilakukan dan dialami maupun yang dirasakan oleh beliau langsung direspon oleh alam semesta. Satrio Piningit adalah manusia pilihan yang berbeda dengan orang kebanyakan pada umumnya. Beliau adalah gudang dari segala macam ilmu. Semua ilmu yang ada di dalam diri beliau. Sebagai orang yang terpilih, yang dipilih oleh Allah, Tuhan semesta alam, di tangan beliaulah yang akan membawa perubahan untuk kehidupan di akhir zaman ini. Banyak kisah-kisah maupun cerita dari berbagai sumber tentang akan hadirnya dengan misi, yaitu untuk mensejahterakan umat manusia, membebaskan manusia dari segala macam bentuk penjajahan, penindasan, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang selama ini telah diabaikan oleh manusia-manusia modern, menentang kezaliman serta ketidakadilan. Beliau akan membawa perubahan yang sangat luar biasa, yang tidak pernah terjadi dalam sejarah peradaban umat manusia, saudaraku. Itu terjadi karena atas izin serta kehendak Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, bukan kehendak dirinya, serta hidayah atau petunjuk dari Allah, Tuhan semesta alam. Sebagai yang Maha Perkasa, sebagai yang Maha Agung, yang Maha Hidup, yang Maha Kekal dan abadi, yang tidak terbatas,
sebagai yang maha sumber dari segala sumber yang ada. Apa yang ada di alam semesta ini pada hakikatnya adalah tajalli daripada dirinya, yaitu Allah, Tuhan semesta alam itu sendiri. Maka melalui diri satu piningit, apa yang menjadi tujuan daripada Allah, Tuhan semesta alam itu, yaitu untuk membawa perubahan, menyelamatkan manusia dari segala macam kerusakan, kemerosotan akhlak serta moral, dan lain sebagainya. Itu akan dilakukan oleh satu piningit sebagai wakilnya atau sebagai walinya di dunia ini. Sebab hanya beliaulah yang diberi petunjuk, yang dipilih sebagai orang satu-satunya yang mendapat berbagai macam keutamaan, yaitu keutamaan yang tidak dimiliki oleh orang kebanyakan pada umumnya. Adapun tentang keberadaan beliau saat ini, saudaraku, kalau menurut pemikiran dan imajinasi saya, sebenarnya beliau sudah ada. Dari kejadian-kejadian alam yang sering terjadi, misalnya bencana alam yang terjadi di mana-mana saat ini, adalah sebagai pertanda bahwa beliau sudah ada. Namun keberadaannya masih menjadi misteri atau rahasia. Kenapa dirahasiakan? Karena hanya dirinya dan Tuhan semesta alam yang mengetahui tentang keberadaannya. Banyak pihak-pihak yang menafsirkan tentang dirinya yang masih misteri itu. Namun itu adalah pendapat. Wajar-wajar saja, saudaraku. Semua punya hak untuk berbicara. Tidak ada yang melarang. Namun, kebenaran yang sesungguhnya tentang keberadaannya hanyalah dirinya dan Tuhannya yang mengetahui. Karena itu adalah rahasia. Yang namanya rahasia tentu saja tidak boleh dibuka. Dan bila dibuka, itu berarti bukan lagi namanya rahasia. Jadi, kalau menurut saya secara pribadi, seperti itu, saudaraku, pemahaman saya tentang keberadaan Satrio Piningit saat ini. Satrio Piningit itu, bila melakukan sesuatu hal atau aktivitas kehidupan di dunia ini, selalu direspon oleh alam semesta, maka itu beliau berusaha untuk selalu menahan diri bila mendapat penghinaan dan mendapat cacian dari pihak-pihak yang tidak mengenal dirinya. Karena beliau menyadari atas tindakan orang-orang yang menzalimi dirinya, yang menghina dirinya. Olehnya itu, beliau selalu berusaha untuk tidak marah kepada mereka yang selalu menyakitinya. Karena beliau tahu, beliaulah yang memahami bagaimana hubungan dirinya dengan alam semesta. Beliau yang mengetahui, yang mendapat petunjuk tentang kelebihan-kelebihan itu. Tentang bagaimana mengendalikan diri dalam menghadapi kehidupan dengan segala macam cobaan dan tantangan maupun rintangan. Satrio Piningit menyadari bahwa dirinya adalah bagian dari alam semesta ini. Atau sebaliknya, alam semesta ini berada di dalam dirinya. Satrio Piningit adalah alam mikrokosmos, atau dengan istilah lain, alam kecil. Sedangkan alam semesta ini adalah sebagai alam makrokosmos atau alam semesta, yaitu alam yang tiada terbatas. Jadi saudaraku,
Kalau menurut saya, secara pribadi, satu peningit itu sangat berhati-hati dalam mengambil suatu sikap atau tindakan. Karena apa yang beliau lakukan akan berdampak di alam kehidupan nyata atau di dunia ini. Semua yang beliau lakukan itu langsung direspon oleh alam semesta. Hubungan dirinya dengan alam semesta ini adalah rahasia yang tidak bisa dijelaskan oleh siapapun. Hanya dirinya yang mengetahui rahasia itu. Adapun bencana dan musibah yang terjadi selama ini sebagai pertanda bahwa dirinya sedang dipersiapkan oleh Allah, Tuhan semesta alam, untuk menyelamatkan manusia demi untuk membawa perubahan di muka bumi ini, yaitu perubahan yang belum pernah terjadi dalam sejarah peradaban umat manusia. Sehingga dalam berbagai macam cerita atau kisah-kisah tentang diri beliau, tentang kedatangan beliau, selalu saja dianggap sebagai pemimpin yang akan muncul di akhir zaman, yang akan memperbaiki akhlak serta moral manusia. Karena pada hakikatnya manusia ini adalah berasal dari dirinya. Dirinya yang mana? Yaitu diri Allah, Tuhan yang Maha Kuasa itu sendiri, yang sudah bertajalli dari zat menjadi sifat atau makhluk, agar dirinya dikenal, agar dirinya dipuja dan disembah. Seperti itu kalau menurut pemikiran dan imajinasi saya. Tentang dirinya yang sudah bertajalli menjadi sifat atau makhluk, bukan berarti ia lalu kemudian menjadi Tuhan di muka bumi ini dan sewenang-wenang dalam melakukan segala macam tindakan. Bukan seperti itu, saudaraku. Dia bertajalli menjadi makhluk agar dirinya dikenal, agar dirinya disanjung, agar dirinya disembah, serta untuk melakukan hal-hal yang baik yang bermanfaat kepada makhluk-makhluk yang lain di muka bumi ini. Agar kehidupan ini berjalan seimbang, saling menghormati, saling menghargai, serta cinta kasih antara sesama, dengan tidak memandang agama, suku, golongan maupun ras. Dengan demikian, kehidupan manusia di dunia ini akan mendapatkan kedamaian, keselamatan, serta kebahagiaan sebagai tujuan hidup selama ia hidup di dunia ini. Jadi saudaraku, dalam hal Tuhan bertajalli dari zat menjadi sifat atau menjadi makhluk, bukan berarti makhluknya itu lalu kemudian menjadi Tuhan. Bukan seperti itu, saudaraku. Tuhan tetaplah Tuhan. Sedangkan sifat atau hamba tetaplah makhluk. Sebab kalau tidak demikian, maka hancurlah kehidupan ini. Sebab manusia sudah mengambil peranan di dalam melakukan tindakannya. Semua tindakan-tindakan yang dilakukan tanpa batas di dunia ini atau di alam semesta ini adalah menjadi kewenangan oleh Allah, Tuhan semesta alam, sebagai pemilik kekuasaan yang absolut, yaitu kekuasaan yang tidak terbatas. Itu hanya dimiliki oleh Allah, Tuhan semesta alam itu sendiri.
Adapun yang namanya makhluk atau manusia atau hamba haruslah mengikuti aturan-aturan yang ada. Demikian yang saya sampaikan. Bila bermanfaat disimpan, dan bila tidak, lupakan. Karena kebenaran yang hakiki itu hanyalah milik Allah, Tuhan yang Maha Kuasa semata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.